Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl dari channel, dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, yaitu adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut buat join ya teman-teman ya. Dan juga gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya maksamakan gue di platform lain kayak Telegram, terus kemudian Instagram dan juga Facebook, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian tuh percaya cepet banget dengan hal-hal tersebut ya. Gua nggak pernah punya jasa investasi atau tidak dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin titip dana dengan return yang menggiurkan, itu hati-hati, biasanya itu adalah penipuan ya. Dan Instagram gua juga cuma satu, kalian bisa lihat ya juga di description di bawah, oke? Nah, berbicara tentang IHSG teman-teman, IHSG ditutup di level 6.600-an di hari Jumat ini ya, dan juga ini sudah dekat-dekat ke resistance yang kemarin teman-teman ya. Resistance-nya itu kemarin juga ada di level 6.800-an kalau nggak salah ya. Iya, 6.663 teman-teman ya. Dan di situ ada resistance yang minor sifatnya, apakah kita lihat nanti dia bisa nembus apa dia malah mantul lagi ke bawah ya. Dan juga kita akan bahas juga saham-saham yang kalian request tentunya. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu, dan kalian bisa langsung saja ikut gua ke monitor untuk menjelaskan apa yang berhubungan dengan saham dan juga indeks kita dan referensi saham yang bisa ditradingkan minggu depan di monitor supaya bisa lebih berinteraksi dengan chart juga. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa hari ini kita akan bahas saham. Oleh karena itu gue menggunakan tradingview.com sebagai charting tools gue. Tradingview.com ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian trading saham ataupun trading crypto dan kalian belum punya charting tools, kalian boleh cek nih id.tradingview.com, terus kalian langsung aja sign up secara gratis di sana. Nah, setelah kalian sign up gratis, kalian langsung bisa menikmati charting tools ini dan fitur-fiturnya yang lengkap banget teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari fitur-fiturnya dan kalian mau upgrade lagi ke fitur-fitur yang lebih banyak, kalian bisa coba yang pro-nya. Linknya ada di bawah, description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat daftar yang pro-nya. Nah, nanti di situ kalian bisa menikmati fitur-fitur lebih seperti misalnya indikator bisa lebih banyak. Kemudian kalian juga bisa menggunakan replay bar ini untuk backtest lebih detail lagi. Kalian bisa pakai intraday, dan juga kalian bisa mendapatkan candle-candle yang lebih banyak juga ya, lebih untuk historic price-nya tuh lebih lama, lebih banyak ya. Pokoknya kalian tinggal daftar aja nih si TradingView. Dia bisa digunakan di mobile phone juga, di App Store, di Android maupun di iOS gitu ya. Jadi ini fleksibelnya bagus, fiturnya bagus, pokoknya perfect banget, oke? Nah, sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah indeks kita ya, IHSG teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan IHSG di hari Jumat, dia di close di level 6.652 dan dia sudah mau dekat-dekat sama resisten minornya di 6.680-an ya, seperti itu. Nanti kita lihat di level tersebut apakah bisa ketahan lagi terus dia kerja ke bawah lagi atau dia mau up ya teman-teman ya. Dan dia kalau mau up ini target dia berikutnya itu adalah sekitar di level 6.800-an ya. Jadi kalau misalnya digambarin dia menuju ke sini dulu nih. Di sini kan kalian lihat ada trendline yang gue gambar garis putus-putus ya. Itu dia berhentinya di angka ini ya, di 6.800-an. Itu menjadi target pertamanya terdekat si IHSG ya. Dan kalau dilihat dari price action-nya juga dia masih bullish sekali, moving average juga masih bullish. Dan ini juga masih sesuatu yang bagus ya, karena kalau misalnya kita lihat dari level 6.500 ini menjadi tahanan yang kuat dan dia masih bisa bertahan di atas itu, dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Targetnya tetap sama teman-teman ya, ke 6.800 yang pertama, yang kedua itu tetap di level 7.000, itu menjadi target kita. Apakah bisa tercapai tahun ini level 7.000? Kemungkinannya semakin hari semakin kecil karena ini sudah mau dekat-dekat di akhir tahunnya. Sekarang udah tanggal 10, belum nanti kepotong libur Natal, libur tahun baru ya. Jadi nanti kita lihat aja. Yang pasti yang jadi target paling rasional kita sekarang di depan ini adalah 6.800-an. Itu untuk composite-nya atau untuk indeks kita ya. Jadi masih bullish teman-temannya, walaupun dia masih bergeraknya di sideways bikin base kayak gini, tapi tendensi minornya itu masih bullish. Jadi kalian masih bisa ngejar dengan saham-saham yang searah atau memiliki korelasi positif dengan IHSG kayak gitu, oke? Dan sebelum ke saham-saham yang bisa dijadikan referensi, gue membahas dulu saham-saham yang kemarin gue udah sebut. Yang pertama BRI teman-teman. Untuk BRI dia masih bergerak di situ-situ aja ya. Sekarang posisinya terakhir ada di 4.130, masih di atas angka 4.070, jadi masih aman seharusnya. Dan masih kita tunggu aja dia sampai ada pergerakan, yaitu untuk BRI-nya. Kemudian berikutnya ada BRIS teman-teman.
Nah untuk Breeze ini sendiri dia sudah bergerak naik ya teman-teman ya, dia sudah bergerak naik sekitar kurang lebih berapa nih ya, sekitar 6% ya, sekitar 5-6%, masih jauh sekali sama target kita ya di level 2475. Jadi ini masih bisa ditahan ya. Nanti kalian bisa lihat nanti kalau dia udah sampai ke level 2040 itu kalian lihat lagi untuk tahanannya, kalian bisa lepas sebagian atau take profit sebagian tuh boleh di situ. Dan sebentar lagi dia juga mau nyampe ke level 2000 yang mana itu menjadi tahanan pertamanya gitu ya. Itu untuk Breeze seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ITMG teman-teman. ITMG ini lagi ketarik teman-temannya ke bawah, cuman dia juga secara secara price-nya juga masih bullish harusnya ya, karena dia sudah break dia punya channel bearish seperti ini. Dan sekarang ini kalian bisa sebenarnya di angka 20.000 kalian bisa averaging lagi teman-teman, bisa masuk lagi supaya kalian bisa dapat average yang lebih lumayan. Nanti batas stop lossnya tetap di angka di bawah 18.000 di bawah 19.000 teman-teman ya. Jadi di area-area 18.600 sampai 18.500 itu bagus untuk di cut kalian. Tapi kalau selama di atas itu saya rasa masih aman ya. Dan kalau yang misalnya kemarinnya lagi itu kalian bisa lihat ya friend teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nonton 2 minggu lalu, friend kita tuh sekarang sudah berada di level 93, yang mana itu sudah 18%-an kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. 10 deh, sorry ya, 10%-an. Dan itu menjadi sesuatu yang bagus ya. Kita lihat nanti tahanan saya ke angka 100 itu mungkin akan saya TP sebagian ya. Jadi nanti kalian bisa perhatikan juga ya. Dan sekarang untuk saham-saham yang bisa direferensikan di minggu depan tidak banyak. Yang pertama itu tetap dari BCA ya. Ini BCA juga sudah gue referensikan sebenarnya dari minggu-minggu lalu. Masih gue tahan teman-temannya, masih di level 7.375 ini. Kalian bisa masuk sekarang, itu nggak ada masalah. Karena memang pada dasarnya ini BCA ini bagus banget sahamnya ya untuk apa yang sejalan dengan IHSG. Jadi kalian bisa entry ya. Alasannya, reasonnya simple aja, dia masih bullish trend seperti ini, masih tarikan pertamanya kuat. Sekarang dia masih ada di fase secondary trendnya atau koreksinya, dan dia sekarang koreksinya pun membentuk pattern-pattern yang bullish teman-teman ya, bullish continuation, dan ini bagus untuk kita hold sebenarnya ya si BCA ini. Kalian bisa hold BCA. Dan kemudian berikutnya itu ada TBIC teman-teman ya. TBIC ini juga lumayan oke untuk kalian hold ya. Ceritanya tuh adalah TBIC-nya ini sekarang dia masih dasarnya dia bullish trend, sekarang terus dia terkoreksi, sekarang dia lagi bikin primary trend kedua. Ini adalah trend line atasnya yang mana dia sudah di break ke atas teman-teman, dan sekarang kalau misalnya kita tarik 1:1 ya, kalau dia mau buat simetris seperti ini AB sama dengan CD, target dia itu masih bisa sampai ke angka ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian entry sekarang, kalian bisa dapat di sini ya, masih dapat di sekitar 19%. Untuk stop lossnya kalian cukup di bawah ini aja ya. Jadi risk reward ratio 1:1,8, tidak terlalu mencolok memang, tapi ini masih oke untuk ditradingkan ya, untuk TBIC seperti itu. Nah itu adalah saham-saham yang bisa direferensikan untuk kalian trading minggu depan ya. Sekarang ke saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada SAMF. Oke. Untuk SAMF ini dia lagi terkoreksi karena dia kena resistance-nya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini ada resistance, dia kena resistance, dia mantul ke bawah, dan dia mau berhenti sampai kapan pertanyaannya. Kalian bisa lihat cari area supply and demand atau cari area-area yang kira-kira bisa nahan harganya. Yang pertama yang paling kuat itu jelas di angka ini teman-teman, 725 itu angka yang paling kuat. Tetapi apakah di atasnya ada level-level yang bisa menahan? Ya ini level yang bisa menahannya itu sebenarnya ada di sini teman-teman ya. Nah ini area yang bisa menahan dia ya di 950 sampai 1035 ya. Jadi nanti kalian lihat hari Senin kalau misalnya di ARB lagi, kita lihat di sampai mana turunnya ya. Tapi kalau misalnya tidak ARB, kita lihat di begitu sampai area sini 950 sampai 1000, yaitu kalian lihat apakah dia bikin candle rejection atau enggak. Kalau dia bikin candle rejection, kalian bisa mungkin memanfaatkan dari situ ya. Berikutnya ada BBNI teman-teman. Nah untuk BBNI sendiri ini juga sama ya, kurang lebih dengan bank-bank besar lainnya, BMRI, BCA, dan juga BBRI. Dia masih membuat pattern seperti ini ya, continuation bullish juga sama. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian siapin aja peluru-pelurunya. Jadi kalau misalnya kalian nanti takut ketarik lagi, kalian siapin dana cadangan. Tapi kalau saya pribadi sih saya akan entry aja di sini, karena juga dia si BNI ini sudah mencapai support minornya juga ya, dan kemungkinan hari Senin dia bisa dipantulkan ke atas ya. Jadi BNI ini oke kok kalau misalnya kalian mau entry ya, atau mau disimpan. Berikutnya ada Friend ya. Friend tadi udah gue bilang teman-teman ya, ini kalian juga bisa hold terus ya, gue udah bahas juga. Kalian bisa hold sampai ke harganya itu di 100 sampai 110 ya, dan stop lossnya cukup di level 77 ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau entry Friend sekarang, ya itu masih bisa aja ya, karena dia risk rewardnya masih bagus juga. Nextnya ada Zinc teman-teman. Nah untuk Zinc ini sendiri kalau misalnya kita perhatikan, dia sudah break, dia punya support yang cukup besar di bawah sini teman-teman ya. Ini support yang cukup besar di breakout. Jadi saran saya
Jangan dulu teman-teman, kecuali unless dia balik lagi ke atas level ini, di atas level 115 kalian baru bisa entry buy. Tapi selama di bawah level itu saya bilang jangan dulu, karena ini trennya masih akan cenderung untuk bearish ya, untuk zinc seperti itu. Nextnya teman-teman ada yang namanya JPFA. Oke. Untuk JPFA dia sekarang sudah berada di level support teman-teman, dan ini menjadi tempat yang bagus untuk kalian entry sebenarnya ya. JPFA ini entry yang paling bagus tuh di angka 1560-an, itu menjadi area yang paling bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau entry sekarang boleh aja, asalkan kalau misalnya dia breakout ke bawah teman-teman ya, itu kalian harus stop loss teman-teman. Stop lossnya itu di angka sekitar sini, di angka 1500 ya, itu stop loss kalian. Dan untuk TP-nya kalian bisa set di structure low di sini ya, yang di area konsolidasi ini, yaitu di 1815-an ya. Risk reward ratio 1/3 ini lumayan banget ya. Jadi ini risk reward ratio jadi bagus banget, kalian bisa manfaatkan ini. Ingat kalau dia tembus ke bawah harap hati-hati, langsung segera stop loss, jangan ditahan-tahan lagi, oke? Nextnya ada True teman-teman. Nah untuk True ini saham-saham nggak liquid teman-teman, dan kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya ya, dia sebenarnya tuh dia sudah breakout ke atas nih, dan sekarang dia lagi di retest lagi ke bawah. Kalian sebenarnya bisa entry nih kalau kondisi kayak gini. Kalau misalnya kalian mau entry sekarang nih, ini sekali lagi ya dengan menggunakan money management yang sangat benar, jangan sampai ini asal-asalan, karena kalian lihat ya, ini risikonya itu 20%, nggak main-main ya. Walaupun kalian punya target itu juga bisa minimal tuh sekitar 38% ya. Tapi saya tidak merekomendasi untuk beginner ya, untuk pemula melakukan ini hanya untuk saham-saham yang ibaratnya menggunakan modal yang sangat kecil ya, karena dia risk reward ratio-nya sangat-sangat volatile, sangat-sangat lebar range-nya. Itu untuk True teman-teman. Nextnya ada S Hardware. Nah untuk S Hardware sendiri dia juga sudah ada di level support teman-teman ya. Ini juga merupakan hal yang bagus ya teman-teman ya. Jadi kalian yang kemarin sudah entry di dia entry di level ini ya, pada saat dia false break ya, kalian tahan aja, karena kita lihat nanti penentuannya tinggal lihat aja harganya bisa nembus di level ini nggak, 1240 nggak. Kalau misalnya masih bisa bertahan di atas area itu ya, saya rasa sih masih aman-aman aja ya. Dan kalau misalnya saya bilang nanti kalau mau entry tunggu aja jadi swing low lagi di sini. Kalau jadi swing low kalian bisa entry di level-level kurang lebih di area-area sini. Ini untuk entry-nya seperti itu. Sorry, bukan ini, ternyata yang ini teman-teman ya. Nah ini adalah area-area entry-nya, stop loss-nya di bawah ini, kemudian kalian TP-nya di angka atas ya. Jadi risk reward ratio-nya 1/3,4 ya, dengan risk sebesar 4%, reward-nya sebesar 13%. Itu untuk S Hardware. Nah kemudian berikutnya Tebik tadi saya sudah bahas. Pegas sekarang teman-teman ya. Untuk Pegas dia masih konsolidasi di situ-situ aja ya. Kalau saya bilang sih, kalau misalnya kalian mau entry ya batasan stop lossnya ini ya teman-teman, yang saya sudah gambarin ya di level 1400, dan untuk TP-nya ya di sini ya, risk reward ratio-nya 1/1, nggak menarik teman-teman ya. Kalau misalnya kayak gini, kecuali kalian beli di angka ini 1450 di low-nya atau di bawahnya sini. Kemudian targetnya kalian untuk bikin high lagi di level 1600 sampai 1700 ya. Nah, ini yang masuk ke tempat supply area yang kedua, yaitu di level 1700 itu target kalian 1/3 risk ratio-nya. Tapi dengan syarat kalian harus buy-nya tuh di bawah ya teman-teman ya, di angka-angka sekitar 1450 sampai 1480. Itu menjadi area yang bagus untuk beli Pegas. Oke, berikutnya ada Unilever. Untuk Unilever sendiri ini masih downtrend seperti ini, dan dia sekarang masuk ke area supply-nya lagi teman-teman ya. Nanti kita lihat kemungkinan dia ada rejection itu adalah di area ini teman-teman ya, yang di area di harga 1490 sampai 1550 itu menjadi area rejectionnya. Jadi kalau misalnya mau entry sekarang kayaknya nanti belum dulu ya, berbahaya teman-teman ya. Kecuali kalian siap untuk kehilangan resiko seperti ini. Ini kalau saya gambarin kayak gini ya, kemudian dia punya channelnya seperti ini nantinya. Ini saya kasih garis seperti ini. Nah ini kan jadi yang namanya falling wedge teman-teman ya. Nah ini ada pattern falling wedge seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau resikonya itu bisa terima ya, sebesar nih kalau nggak salah berapa ya, ya sekitar 8% lah ya. Resiko 8%, dan untuk targetnya itu kalian itu bisa di angka sekitar 20% ya, itu risk reward ratio-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bisa terima 8% ya silahkan aja entry sekarang, itu nggak apa-apa, karena memang dari polanya pun ini pola bullish continuation ya, itu namanya falling wedge yang tendensinya tuh dia bisa break ke atas. Jadi Unilever itu kalau mau entry dengan risk reward ratio-nya seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada Tower teman-teman.
Dan untuk tower ini sendiri kalian lihat ya, ini sudah di breakout ke bawah dan dia sudah bergerak ke bawah dan akhirnya dia di level ini yang mana dia memang sebelahnya kalau kita lihat ada area demand di sebelah sini. Ini dia mulai ke reject teman-teman ke atas ya. Tapi kalau misalnya kayak begini kalian juga bisa coba sih sebenarnya nih untuk entry teman-teman ya. Dengan budget seperti ini, risk rewardnya ini kalian harus taruh di bawah sekali teman-teman ya. Kalau risk reward yang sebelah sini, ini entry-nya di harga 1145 let's say. Kemudian stop loss-nya di angka 1050 teman-teman, itu untuk stop loss-nya. Sama aja 8%-an kurang lebih ya. Kemudian untuk targetnya kalian bisa targetin minimal pertama tuh di angka ini 1325, 15% dengan risk reward ratio 1/1,8 atau 1,9, hampir 1,2 lah ya, 1/2 hampir. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang bagus juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di tower seperti itu caranya ya. Dia sudah masuk area demand, sudah mungkin ada namanya price reversal. Jadi ini bisa masuk secara terukur pelan-pelan. Kalian bisa lihat area demand-nya sebesar apa. Ya dengan stop loss-nya jumlahnya juga berapa. Oke? Jadi itu semua yang mau gue bahas, semuanya sudah gue bahas saham-saham yang kalian request dan juga saham-saham yang kira-kira bisa direferensikan minggu depan. Semoga gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Ya, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan dan juga saham-saham yang kalian request. Tadi gue udah bahas semua. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa dijadikan manfaat untuk kalian dan kalian juga bisa belajar dari video ini. Dan gue juga bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini kalian harus sesuaikan juga nih dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Sekali lagi kalian bisa join di grup gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah, tinggal klik link tersebut buat join. Dan juga gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya harus mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian kalau diminta transfer jangan sampai transfer karena itu adalah tipu-tipu ya. Dan juga teman-teman kalian bisa subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya atau materi apapun ya yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, saham dan juga kripto, gue pasti akan bahas kontennya untuk kalian ya teman-teman ya. Dan sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.